Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk. Selamat pagi siswa-siswi yang Ibu banggakan. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, bersemangat? Iya, bagus. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kebaikannya kita bisa berkumpul bersama di sini untuk melakukan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa Ibu minta satu orang untuk memimpin kita berdoa. Dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa untuk pertemuan kerjaan kita. Ya, terima kasih Selmi. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan perhatikan keadaan sekitarnya apakah sudah bersih. Kalau ada sampah, silahkan diambil. Sudah oke? Bajunya sudah rapi belum? Ya, sudah siap untuk belajar ya? Oke. Sebelum belajar, untuk menumbuhkan nilai nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mutia, silahkan memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, terima kasih. Silahkan kembali. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kita. Ibu akan melakukan presensi. Presensinya agak beda, jadi hari ini kalau Ibu panggil namanya, kalian jawab dengan kalimat yang bisa bikin kalian semangat atau afirmasi positif, kalimat yang positif. Bisa? Oke, Ibu mulai ya. Ahmad Asari. Senang. Ahmad Fauji. Iya, senangnya harus diekspresikan juga. Kalau loyo. Ahmad Reddy. Ya, keren. Muhammad Syahrul. Iya, harus selalu bahagia. Mutia Auliasari. Biasa tuh. Apa tuh? Oh iya, be yourself. Benar-benar bagus. Rizka. Baik-baik saja. Iya. Puji Tuhan. Selmiati. Happy. Jalika. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan afirmasi positif lagi biar semakin semangat belajarnya. Cuman kali ini berpasangan 2 orang. Cari dulu pasangannya. Berdiri di tengah-tengah. Sudah dapat pasangan? Berdiri dekat pasangannya. Berhadapan. Faisal bertiga aja berarti dengan Reddy. Nah, sekarang pegang bahu temannya. Dengerin, hujan rintik-rintik, kalian pijat kayak gitu. Hujan lebat.
Ada petir, pukul pelan-pelan. Tek, tek, tek. Nah iya, berarti kayak petir gitulah, pukul pelan-pelan. Nah setiap ada kalimat yang ibu ucapkan, kalian ikuti sambil menepuk bahu temannya. Bisa? Bisa? Coba ya. Ikuti apa yang ibu katakan. Kamu kuat. Kamu hebat. Hidupmu bahagia. Cita-citamu akan tercapai. Terima kasih telah membantu. Peranmu sangat penting. Terima kasih teman. Kasih pelukan. Udah. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat afirmasi positif. Silahkan duduk kembali. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau tanya, minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang energi. Energi itu apa? Ibu tanya. Bu, Ya, Afifah. energi adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk melakukan usaha. Iya, benar sekali. Terima kasih Afifah. Silahkan duduk. Jadi energi adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk melakukan usaha. Energi itu sifatnya tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa berubah bentuk. Contohnya, coba kalian lihat bola lampu yang ada di atas kalian. Itu contoh perubahan energi listrik menjadi apa? Menjadi cahaya. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang energi alternatif. Jadi energi terbarukan yang diterapkan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Kalian akan tahu lebih jauh setelah mempelajari materi ini. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Secara umum, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya, serta merancang penggunaan sumber energi alternatif yang sesuai di lingkungan sekitar seperti biomasa, wind turbine, mikrohidro, sel surya, dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajaran secara khususnya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian dengan baik, kemudian menganalisis pemecahan masalah yang mungkin untuk keterbatasan energi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita dengan baik, kemudian dapat merancang sebuah alat sederhana penghasil energi sebagai pemecahan masalah tersebut. Kemudian juga dapat membuat sebuah alat sederhana penghasil energi sebagai pemecahan masalah keterbatasan sumber energi di sekitar tempat kita dengan baik. Dan yang terakhir, dapat menyajikan hasil pembuatan alat sederhana dan cara kerjanya dengan baik. Nah, coba kalian perhatikan di depan. Ini ada grafik kebutuhan energi per jenis dari tahun 2016 sampai 2050. Nah, dari semuanya itu yang paling banyak dipakai yang mana kelihatannya tuh? Nah, si BBM ini termasuk bahan bakar tak terbarukan karena dia termasuk bahan bakar fosil. Kalau digunakan terus-menerus nanti akan habis. Jadi, kita harus mencari solusi. Jadi harus pakai energi terbarukan yang akan kita pelajari hari ini. Ibu ada tayangan, silahkan ditonton, disimak. Jalan-jalan atau nonton di HP. Listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita masih tergantung sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? 60% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang tinggal di tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu pun kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Nggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan.
Ya, seperti biasa, terima. Nah, dari video tadi bisa kalian bayangkan nggak apa yang terjadi misalnya listrik tidak ada, bahan bakar bensin juga habis. Kira-kira apa yang paling pertama akan kalian hadapi kalau nggak ada listrik? Gelap. Yang pasti malam tuh yang kerasa banget gelap, karena listrik itu kan membantu sekali loh di malam hari. Lampu nggak bisa hidup lagi, apalagi nggak bisa cas HP. Kalau nggak ada listrik otomatis sinyal juga hilang. Nah, banyak ya, jadi manusia ini sudah ketergantungan sekali dengan yang namanya listrik. Kebanyakan listrik itu pakai energi fosil, dan energi fosil itu buruknya dia melepaskan emisi karbon ke udara. Jadi kita harus beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Kita kemarin kan sudah lakukan tes diagnosis assessment untuk melihat pengetahuan awal dan juga melihat cara belajar kalian. Itu sudah Ibu dapat hasilnya dan sudah Ibu bagi per kelompok. Jadi sekarang silahkan bergabung ke kelompoknya, geser mejanya. Oke, sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang keluarkan ponselnya. Coba kalian scan QR kode yang ada di depan. Ya, nah sudah dibaca. Di situ ada materi tentang energi. Perhatikan ke depan, semuanya ada video. Bagi kita masyarakat modern, listrik merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan. Mati listrik bisa jadi malapetaka, karena hampir semua barang yang kita gunakan sekarang membutuhkan listrik. Makanya, karena ketergantungan manusia dengan listrik, zaman sekarang udah ada tuh beragam pembangkit listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Ini yang menjadi PLTB terbesar di Indonesia dengan kemampuan menghasilkan listrik hingga 75 MW. Dari video tadi, menurut kalian apa itu energi angin? Energi angin merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk membuka listrik dan dihasilkan oleh. Iya, jadi sederhananya energi angin itu adalah energi yang dihasilkan oleh angin. Kemudian apakah kalian bisa nggak membuat miniatur pembangkit listrik tenaga bayu? Ibu tantang nih, kalian bisa nggak membuat? Bisa, oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ini Ibu bagikan LKPD. Silahkan diisi nama anggotanya dulu, dibuka dari lembar awal. Yang sudah, silakan buka halaman 3. Di situ ada pertanyaan mendasar. Ini pertanyaannya singkat aja jawabannya, karena itu pertanyaan mendasar. Kalau sudah, buka lagi lembar belakangnya, lembar 4. Ya, di scan lagi tuh. Ada beberapa video inspirasi untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu. Atau bisa kalian scan di layar depan, itu sama aja. Sudah ditonton? Kalau sudah, turun lagi ke tugas yang di bawahnya. Ada ada kotak warna hijau. Di situ kalian tulis nama produk yang mau kalian bikin apa, alat dan bahan yang diperlukan apa, sama langkah-langkah pembuatannya. Lanjut, bisa buka halaman berikutnya. Di situ kalian gambar sketsa alat yang mau kalian bikin. Nggak mesti bagus, yang penting jelas komponennya apa aja. Oke, Ibu lihat sudah menggambar semua. Sekarang kita bikin kesepakatan waktu untuk membuat proyeknya. Kan ini ingat nggak kemarin mulai dari berapa hari rasanya? Sudah 2 hari ya kalau nggak salah.
Nah, jadi bisa nggak selesai hari ini? Bisa. Oke, kalau bisa selesai hari ini, silahkan keluarkan alat dan bahannya, lanjutkan proyeknya. Setelah selesai nanti tampilkan hasil proyek kalian. Oke, sebelum kalian mulai merangkai, Ibu akan mendemonstrasikan produk yang Ibu buat. Ini kincir angin sederhana dari Ibu, jadi harap diperhatikan biar kalian nggak salah pasang nanti. Jadi Ibu mau jelaskan dulu, untuk kabel warna merah itu arusnya positif. Diingat, warna merah positif, kemudian kabel hitam itu negatif. Terus ada lagi generator atau dinamo. Bisa lihat titik merah yang ini? Nah, jadi sederhananya titik merah ini harus disambungkan dengan kabel warna merah. Jadi merah ketemu merah, karena merah ini adalah positifnya. Terus yang warna putih itu negatifnya. Jadi yang putih ketemu dengan yang hitam. Terus untuk lampu LED bisa jelas dari belakang, ini kakinya beda kan, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kalau panjang itu positif, diingat yang panjang positif, berarti yang panjang ke kabel merah. Habis itu yang pendek ke kabel hitam, karena yang pendek itu negatif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi prosesnya itu angin menggerakkan kincir, kemudian kincir menggerakkan turbin yang ada di generator, kemudian generator merubah energi kinetik dari angin tadi yang kincirnya bergerak menjadi energi listrik, baru disalurkan ke rumah-rumah sehingga lampunya menyala. Langsung saja kita lihat. Baik, untuk penjelasan alatnya apakah sudah jelas? Apakah kalian sudah bisa membuat pembangkit listrik tenaga bayu versi kalian? Bisa. Kalau sudah bisa, silahkan buat pembangkit listrik tenaga bayu versi kalian. Silahkan. Yuk perhatikan semuanya, apakah sudah selesai? Proyek kalian sudah siap untuk presentasi? Oke, berarti Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1, silahkan presentasikan hasil produk yang sudah kalian buat. Kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pembuatan miniatur pembangkit listrik tenaga bayu. Apresiasi untuk kelompok 1, kasih tepuk tangan. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu uji coba produknya. Coba kita lihat nyala nggak?
Nyala. Kasih tepuk tangan. Silahkan dipersilahkan kepada kelompok lain, apa ada yang ingin memberikan tanggapan? Baik, Tenaga kami Bayu. dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Dengan cara membuat energi dari miniatur PLTB ini dapat memanfaatkan pembangkit listrik tenaga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama beroperasi dan menggunakan sedikit lahan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apa kelompok 2 bisa diterima? Ya, sudah bisa, sudah oke. Selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Cara kerja proyek secara singkat. Angin memutar kincir, kincir memutar turbin, turbin menggerakkan generator, generator menghasilkan energi listrik yang disalurkan ke rumah-rumah. Kami akan menguji coba hasil PLTB miniatur kami. Iya. Nyala. Kasih tepuk tangannya. Berhasil. Sekian dari kami, dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Kasih applause lagi. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3 dipersilahkan maju. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil proyek. Ini merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, pembangkit listrik energi terbarukan dan ramah lingkungan. Baik, kami akan menunjukkan hasil dari proyek kami. Iya. Nah, menyala. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami tentang PLTB. Angin bertiup memutar baling-baling turbin angin. Baling-baling turbin menggerakkan atau memutar generator untuk menghasilkan energi kinetik angin, lalu menjadi energi listrik yang disalurkan ke jaringan listrik untuk menyalakan lampu di rumah miniatur. Baik, kami akan menguji coba hasil proyek kami. Ya, ternyata menyala ya. Berarti berhasil. Menyala. Menyala uji. Ditutup. Sekian hasil presentasi kami. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian hebat semuanya, sudah bisa menyelesaikan proyeknya hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang ada lembaran yang harus kalian isi. Nanti ada penilaian diri, jadi kalian menilai diri kalian sendiri. Kemudian di lembar kedua itu ada penilaian teman sejawat. Kalian menilai teman sekelompok kalian tadi. Bebas, tapi satu orang aja dalam satu kelompok. Mau menilai siapa, dipilih aja, ditulis. Silahkan diisi ke belakang. Jadi lembar pertama tuh untuk diri sendiri, lembar kedua untuk penilaian teman. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sekarang saatnya kalian mengungkapkan perasaan kalian setelah melakukan proyek. Gimana perasaannya? Mulai dari Rizky, gimana perasaannya? Senang. Kalau ini di ujung si seru. Syahrul, perasaannya gimana? Lanjut nih, ada lagi refleksi. Kalian isi lagi kayak tadi. Apa yang ketinggalan nama?
Semuanya sudah melakukan refleksi pembelajaran. Kali lagi Ibu tanya, gimana perasaan kalian setelah melakukan proyek ini? Senang. Ibu senang juga kalau kalian senang. Sekali lagi kasih apresiasi untuk kalian semua luar biasa. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Mulai dari krisis energi. Krisis energi itu apa? Krisis energi adalah kurangnya Iya, jadi krisis energi itu adalah peningkatan harga atau kurangnya sumber daya yang menghantui kita. Suatu saat pasti kemungkinan ada krisis energi. Jadi untuk mengatasi itu harus ada pemecahan masalahnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah krisis energi? Dengan cara mengembangkan dan beralih ke energi terbarukan. Iya, dengan cara mengembangkan dan beralih ke energi terbarukan. Energi terbarukan itu apa? Energi terbarukan merupakan sumber energi alternatif yang bersedia melimpah di alam. Energi ini tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Iya, contohnya kayak air, udara, atau angin, kemudian cahaya matahari. Jadi tidak akan pernah habis. Jadi untung banget kita kalau bisa beralih ke energi terbarukan. Kemudian kalian kan sudah bikin proyek pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu tuh gimana cara kerjanya? Angin kemudian putaran berikutnya akan memutar generator, kemudian generator akan mengaktifkan mesin, angin menjadi energi listrik dan selanjutnya energi listrik mendapatkan hasil berupa sinar. Iya, jadi dengan bantuan angin yang bertiup, baling-balingnya berputar. Ya, benar banget Afifah. Baling-balingnya berputar, kemudian menggerakkan generator. Dari generator itu dari energi kinetik berubah ke energi listrik. Nah, energi listrik yang dialirkan lagi ke rumah-rumah sehingga lampunya bisa menyala. Cara sederhana untuk mengurangi krisis energi dengan cara menghemat energi. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai, jadi untuk pertemuan selanjutnya itu nanti akan membahas tentang pemanasan global. Sekarang Ibu minta berdiri semuanya. Iya, tadi kan sudah tuh nasional, nih sekarang cinta budaya lagi. Jadi sambil nyanyi, sambil menari, mana saya bisa. Pukul gandang garantung, hayap dengan kamu. Sangat paginya, musibah di bawah. Sudah. Yeay. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang silakan pimpin doa. Pembelajaran kita sudah selesai. Ingat minggu depan belajar apa? Pemanasan global. Pimpin doa, Selmi lagi. Selamat siang, terima kasih semuanya. SMA Negeri 1 Dadahub, Mangga